Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Minggu Biasa ke-14 berdasarkan Injil Markus bab 6 ayat 1-10. Tema renungan, Yesus ditolak di kampung asalnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari Tuhan berjanji kepada seorang nona muda bahwa dia akan mengunjunginya pada hari itu. Perempuan muda itu sangat senang dan bangga. Dia menyiapkan segala sesuatu secara baik sehingga Tuhan bisa senang ketika datang ke rumahnya. Setelah semuanya siap, maka dia duduk di pendopo sambil menantikan kedatangan Tuhan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa, dia membuka pintu karena mengira bahwa Tuhan yang datang. Ternyata yang datang itu adalah seorang pengemis. Melihat pengemis itu, dia berkata, "Maaf, jangan ganggu saya dulu pada hari ini. Datanglah pada kesempatan lain karena saya sedang menantikan kedatangan Tuhan." Dia pun menutup pintu dan pengemis itu pun berlalu. Beberapa waktu kemudian, datang lagi seorang pengemis lain. Dengan alasan yang sama, nona itu menolak pengemis yang kedua, dan kemudian pengemis yang ketiga, dan seterusnya. Jam demi jam berlalu, tapi Tuhan tidak pernah kunjung datang. Malah, datang pada hari bahagia itu adalah orang-orang yang tidak diharapkan. Dia mulai tidak sabar. Dalam keadaan uring-uringan, dia pun pergi ke kamarnya dan tertidur karena keletihan. Tiba-tiba dia menjadi marah sekali. Tetapi kemudian dia bermimpi bahwa dia bertemu dengan Tuhan. Dia marah sekali dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau mengunjungiku pada hari ini. Sepanjang hari saya menantikan Engkau, tetapi Engkau tidak kunjung datang hingga saya tertidur." Tuhan menjawab, "Anakku, aku bukannya tidak datang mengunjungi engkau hari ini. Aku datang 3 kali hari ini, tetapi engkau malah mengusir aku. Maka aku pun berangkat dari rumahmu." Ternyata, ketiga orang pengemis yang datang ke rumah nona itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi sayangnya, karena Tuhan hadir dalam diri seorang pengemis, maka dia ditolak. Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil hari ini, Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya di Nazaret. Penolakan mereka terhadap Yesus disebabkan karena mereka mengenal dirinya. Mereka juga mengenal latar belakang orang tuanya yang sederhana. Atas dasar itu, mereka menolak dia. Bagaimana Yesus menanggapi penolakan oleh orang-orang sekampungnya? Dia sadar bahwa pengalaman penolakan seperti itu bukanlah pengalaman baru yang dialami oleh para nabi. Hampir setiap nabi ditolak dan dilawan oleh orang-orang sekampungnya, dan bahkan oleh kaum keluarganya sendiri. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, Yesus berkata kepada orang-orang sekampungnya, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya sendiri." Itulah sebabnya Yesus tidak melakukan mukjizat di kampung asalnya sendiri, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Saudara-saudari terkasih, apa yang dialami oleh Yesus dalam Injil hari ini seringkali kita alami juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang yang ditolak bukan karena kelemahan-kelemahan pribadi, melainkan semata-mata karena latar belakang sosialnya. Bagaimanapun, kita harus melawan bila ada hal-hal seperti itu masih terjadi di dalam masyarakat. Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil dari sesamanya. Bagi para pewarta sabda Allah, Injil hari ini bisa memberikan kekuatan apabila kita mengalami penolakan-penolakan.
kalau Yesus sendiri saja pernah ditolak, betapa pula kita ini yang adalah pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu, janganlah berkecil hati kalau kita mengalami penolakan semata-mata karena kita adalah murid Tuhan. Yesus, sang guru kita, juga pernah mengalami penolakan yang serupa. Hidup dan karya pelayanan harus terus berlanjut sekalipun ada penolakan-penolakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.